nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah dalam kesempatan siang hari ini kita hadapkan wajah kita menghadap Ilahi Rabbi dengan penuh rasa syukur karena kita telah diberinya hidup, iman, rezeki, kesehatan, dan kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya, yang kalau kita akan menghitungnya kita tidak akan sanggup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat kali ini saya ingin mengajak semua yang hadir untuk merenungkan kemajuan teknologi saat ini. Kecanggihan komunikasi saat ini memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang lain pada jarak yang sangat jauh, dengan bangsa yang berbeda budaya, adat, bahkan agama. Entah itu email, entah itu chatting, entah itu melalui jejaring sosial, atau media komunikasi canggih lainnya. Kita juga bisa membaca dan belajar dari buku berbahasa asing atau apapun dalam sekejap melalui translator yang ada di komputer kita. Kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan kita mempelajari kitab suci agama lain tanpa kesulitan mencari sumbernya. Demikian juga sebaliknya, mereka yang non-muslim bisa mengkritisi agama Islam dengan membaca terjemah Quran dan hadis yang sumbernya banyak sekali, baik dari buku maupun dari internet. Saya beberapa tahun yang lalu pernah mendapati satu situs kelompok anak muda non-muslim yang membuat lelucon tentang Islam dan orang Islam dengan potongan-potongan ayat dari Al-Quran. Masya Allah, saya terkejut dan tidak pernah menyangka akan ada yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keterkejutan saya menunjukkan bahwa saya belum siap menjadi orang Islam yang dalam pergaulan global. Dunia telah berubah, jarak menjadi semakin dekat, komunikasi menjadi semakin mudah, dan pertanyaannya, siapkah kita umat Islam yang kebanyakan awam dalam keislamannya dengan era keterbukaan informasi saat ini? Siapkah kita dengan argumen yang seolah logis mempertanyakan Islam untuk menggerogoti iman kita? Bagaimana kita dapat membentengi diri dari hal-hal yang dapat melunturkan iman kita ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa contoh pertanyaan non-muslim yang saya dapatkan dari sebuah buku yang kalau kita kaji itu lebih banyak menjurus untuk memojokkan Islam dan umat Islam. Misalnya pertanyaan seputar keimanan, tuduhan kaum muslimin menyembah Ka'bah, dan kenapa harus mengikuti Islam misalnya,
padahal semua agama menyuruh dalam kebaikan. Pertanyaan seputar wanita, misalnya tuduhan bahwa Islam merendahkan wanita dalam semua aspek kehidupan. Mengapa hak perempuan lebih kecil dari laki-laki dalam waris? Mengapa perempuan harus salah di belakang laki-laki? Pertanyaan seputar makanan dan minuman. Mengapa daging babi haram? Mengapa kaum muslimin menyembelih hewan yang oleh kebanyakan orang vegetarian dianggap sangat kejam? Mengapa konsumsi alkohol itu haram? Pertanyaan seputar terorisme dan jihad. Benarkah Islam disebarkan dengan pedang? Mengapa sebagian muslimin adalah fundamentalis dan teroris? Benarkah Islam selalu memerangi musyrikin yang hidup di antara mereka itu? Pertanyaan seputar Al-Quran, misalnya siapa sebenarnya yang menulis Al-Quran itu? Apakah itu tulisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa orang Islam membunuh orang murtad, sedangkan Quran mengajarkan tidak ada paksaan dalam agama? Dan menurut mereka Al-Quran berubah-ubah dalam menggambarkan ahli kitab. Pertanyaan seputar hukum dan keadilan. Mengapa Islam mengakui hukuman mati? Dan mengapa hukuman orang yang berbuat zina, murtad dan mencuri begitu beratnya dalam Islam? Pertanyaan seputar kaum muslimin dan non-muslim. Mengapa non-muslim dilarang memasuki kota Makkah dan Madinah? Kenapa ada banyak mazhab dalam Islam padahal Qurannya sama? Masyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dibahas dalam sebuah buku karangan Dr. Zakir Naik, Profesor Dr. Salah Sawi, dan Syekh Abdul Majid Suk, yang terjemahannya berjudul Mereka Bertanya, Islam Menjawab. Bagaimana Islam menjawab berbagai pertanyaan yang memojokkan itu? Jawaban lebih banyak didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, dan logika dengan memanfaatkan juga informasi dari kitab suci non-muslim itu sendiri. Buku ini merupakan salah satu informasi berharga untuk membentengi kita dan keluarga kita dari kemurtadan, dari pelemahan iman, dari pelecehan orang lain terhadap Islam, sekaligus sebagai suatu pendalaman terhadap permasalahan Islam yang oleh orang non-muslim banyak dibuat olok-olok dan dilecehkan. Masyiral muslimin rahimakumullah, Islam tidak akan goyah dengan argumen dan debat mereka yang non-muslim yang bagaimanapun. Islam akan tetap jaya sampai kapanpun. Ada serangan atau tidak ada serangan dari kalangan non-muslim, Islam akan tetap eksis. Kita masuk Islam sangat percaya bahwa Islam adalah jalan hidup. Islam adalah kebenaran mutlak. Al-Quran menyatakan hal itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Dan Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan tulisan Muhammad, yang merupakan tuntunan yang mutlak benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim
ila siratim mustaqim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Masyiral muslimin rahimakumullah, masalahnya adalah, sudahkah kita membentengi diri dan keluarga kita? Islam memang hebat, tidak akan goyah. Ya, tetapi umat Islam bisa rapuh karena ketidaktahuannya dan kemalasannya untuk mendalami Al-Quran dan Al-Hadis. Akan sempurna apabila kita dapat meluangkan waktu mendalami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama kita beragama. Tujuan utamanya sudah jelas, yaitu agar keimanan dan amaliyah kita terus bertambah dan bertambah sampai maut menjemput kita. Tidak ada salahnya apabila di antara waktu kita mendalami agama, buku mereka bertanya dan Islam menjawab sebagai selingan untuk dibaca agar kita lebih mudah memahami Islam seutuhnya, insya Allah. Mari kita renungkan surat Ali Imran ayat 138-139 yang menunjukkan bahwa Al-Quran yang kitabnya umat Islam adalah penerang bagi umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Dan orang beriman adalah orang yang derajatnya paling tinggi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza bayanun lin-nasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin arsadakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar aqimissalam